Bab 1049. Semakin ibunya mengenal menantu prianya, dia semakin menyukainya. Di dalam kamar, Karina sedikit bingung karena sudah waktunya makan, tapi Kevin malah menariknya ke kamar. Sepertinya dia sedang ingin mencari sesuatu dan Karina bertanya, "Kevin, kamu mau cari apa?" "Kartu." Setelah berbicara, Kevin langsung berbalik, meraih tangan Karina dan memberikan kartu ATM untuknya. "Ini uang saku untukmu," kata sandinya 011001. Karina terlihat bingung. Kenapa tiba-tiba Kevin memberinya uang saku lagi? Dan apakah kata sandinya benar? "Uang saku yang sebelumnya kamu kasih padaku saja belum aku habiskan," katanya. Karina sengaja tidak menyebutkan kalau uang saku yang sebelumnya Kevin berikan padanya adalah pemberian Gushen. Tapi Karina membeli jam tangan mahal itu dengan uang miliknya sendiri. "Uang itu tidak perlu dianggap, ini uang hasil kerja kerasku. Kalau nanti kamu mau belanja, pakai ini ya," kata Kevin dengan tegas. Karina merasa ragu selama beberapa detik. Oke, Kevin tidak punya banyak pakaian dan sepatu. Mungkin dia hanya punya 6 atau 7 set pakaian dan sepatunya selalu sama. Maka nanti Karina akan membelikannya lebih banyak pakaian, sepatu dan lainnya. "Yuk makan," Kevin meraih tangannya. "Kevin, kenapa tiba-tiba kamu kasih aku uang saku?" Karina tersenyum dan mau tidak mau bertanya, "Gak apa-apa." Dia tidak menjelaskan alasannya. Karina tidak bertanya lagi, keluar kamar dan pergi ke ruang makan untuk makan malam. Ibu Karina sudah terlalu banyak memakan masakan lezat ini. Sebenarnya dia agak pemilih makanan, tapi masakan Kevin ini sangat lezat, meskipun semuanya seperti masakan rumahan biasa. Dia berpikir dalam hati, pantas saja putriku jadi gemuk. Kalau aku jadi putriku, tentu saja aku juga jadi gemuk. Ini karena pria itu jago memasak. Hal ini membuat kesan baiknya pada Kevin bertambah. Nenek River juga memuji keterampilan masaknya dan berkata tidak tahu kalau masakan Kevin akan selezat ini. "Dulu saat aku lagi masak, Kevin pernah membantuku. Tapi ini pertama kali aku coba masakan Kevin." Ibu Libra juga setuju, tersenyum dan merasa sedikit bangga. Dia tahu kalau Kevin bisa masak, tapi setiap hari putranya itu terus melakukan eksperimen sehingga dia tidak membiarkan Kevin memasak. "Dulu aku pernah makan masakan Kevin dan rasanya biasa saja." Kina menatap Karina, sepertinya Karina hebat banget. Sampai membuat Kevin jadi jago masak, Karina hanya menundukkan kepala, tetap makan dan berpura-pura tidak mengerti. Kina tersenyum dan berkata, "Tapi ini bagus untuk Karina. Saat Kevin bekerja di Inggris, dia tidak banyak makan. Aku khawatir Karina akan mati kelaparan di rumah sendirian. Jadi Kevin memintaku dan Ezra untuk ajak dia menginap selama beberapa lagi. Kedepannya kalau Kevin pergi ke luar negeri, sepertinya kamu harus ajak dia, kan?" Saat mendengar ini, Karina teringat ketika Kevin pergi ke Inggris. Dia menjadi anak terlantar yang menyedihkan. "Ya, lain kali aku akan membawanya." Kevin mengangguk dengan serius, dengan santai memberikan beberapa makanan ke piring Karina yang hanya menundukkan kepala dan makan dalam diam. "Aku tidak mau." Karina memelototinya, seolah-olah dia adalah barang. Karina juga bisa mengurus dirinya sendiri." Kevin berkata, "Kalau begitu kamu bisa tunggu aku di rumah sampai aku kembali." Karina jadi sangat kesal. Kenapa dia tidak sedikit memaksanya sih? Karina bilang tidak mau pergi bersamanya dan kenapa Kevin tidak berkata, "Kamu harus tetap ikut meskipun tidak mau." Memang benar pria yang peka itu hanya ada di novel. Ibu Karina diam-diam memperhatikan interaksi mereka berdua dan ingin tertawa ketika melihat putrinya yang kalah. Mengenai keluarga Kevin, saat pertama kali Karina berpacaran, beberapa putranya datang ke kota Leicester. Setelah kembali, putranya memberitahu orang tuanya mengenai Kevin. Pria ini memang bukan dari kalangan orang kaya, tapi bisa menghasilkan banyak uang sehingga mampu menghidupi Karina.
Mereka juga menceritakan bahwa putra keempat keluarga mereka yang tidak terkalahkan saja bisa dikalahkan oleh Kevin. Dan karena hal itu Jonah menjadi murung selama seminggu. Selain perbedaan usia, sepertinya mereka tidak punya alasan lain untuk menolak. Setelah makan siang, Ibu Karina menarik putrinya dan berbisik, "Karina, sebelum makan tadi Kevin bawa kamu ke kamar. Untuk apa?" "Dia kasih aku uang saku," Karina memberitahu ibunya dengan jujur. "Berapa uang saku yang dia kasih?" Ibu Karina bertanya lagi. "Aku tidak tahu. Kevin kasih aku kartu bank." Karina berhenti sejenak, tersenyum dan berkata, "Dia bilang akan memberikan lagi padaku saat aku sudah menghabiskannya." Meskipun sebenarnya Karina tidak kekurangan uang, tapi maknanya berbeda jika Kevin yang memberikannya. Karina menebak lagi dan berkata, "Sebelum pergi ke Inggris dia juga kasih aku uang saku. Mungkin dia berpikir aku kehabisan uang, makanya setelah pulang dia kasih uang saku lagi." Saat mendengar putrinya mendengar ini, Ibu Karina semakin menyukai Kevin. Ada pepatah di internet bahwa jika seseorang rela mengeluarkan uang untukmu, belum tentu dia mencintaimu, tapi mereka yang tidak mau memberi uang untukmu sama sekali tidak mencintaimu. Tentu saja memberi sesuatu adalah timbal batik. Saat satu pihak memberi, pihak lain hanya menerima dan hubungan seperti ini tidak akan bertahan lama. Dan Kevin sepertinya sangat balak. Dia juga pandai memasak. Keterampilan medis sangat hebat dan tabungannya juga cukup banyak. Sepertinya dia tidak akan merasa kesusahan untuk membiayai Karina. Keluarga River minum teh dan mengobrol di rumah keluarga Libra sampai jam 3 sore, sebelum akhirnya pulang. Ibu Libra bertanya apakah mereka sudah pesan hotel untuk menghabiskan beberapa hari di kota Leicester atau langsung kembali ke Kyoto. Ayah Karina dan keempat anaknya berkata kalau mereka masih punya pekerjaan dan sebentar lagi akan naik pesawat untuk terbang ke Kyoto. Ibu Karina berkata bahwa dia akan menginap beberapa hari di Leicester, di rumah Karina untuk menemani putrinya. Sebenarnya dia ingin mengamati Kevin apakah layak untuk dipercaya menjaga putrinya. Dia sudah merencanakannya sebelum datang ke sini. Sebelumnya, ayah dan ibu Libra harus pergi ke rumah keluarga Okto untuk menengok cucu dan putri mereka. Karena Kina sangat jarang pulang ke rumah orang tuanya dan berencana untuk menginap selama 2 hari. Karina juga tiba-tiba memutuskan untuk pergi menginap beberapa hari di rumah nenek. Dia sudah tahu kalau ibunya akan tinggal bersamanya dan Kevin. Lagi pula rumah nenek River dan keluarga Libra berada di lingkungan yang sama sehingga dia mau menemani neneknya. Ibu Karina berkata padanya, tidak perlu menemani neneknya. Kevin pun mengantar neneknya pulang. Begitu Kevin pergi Ibu Karina bertanya, "Karina, apa di dekat sini ada ATM?" "Ada. Ibu mau ambil uang?" tanya Karina. "Tidak. Aku mau suruh kamu ke ATM untuk cek berapa banyak uang saku yang Kevin beri padamu." Sebenarnya Ibu Karina sangat penasaran maka menyuruhnya untuk memeriksa. Bab 1050. Uang saku yang terlalu banyak. Karina agak panik karena berpikir uang saku yang diberi Kevin untuknya paling hanya beberapa juta saja. Apalagi dia berkata akan memberikannya lagi ketika Karina sudah menghabiskannya. Tapi dia tidak bisa menahan rasa penasaran ibunya, lalu diseret keluar oleh ibunya. Beberapa ratus meter dari lingkungan itu ada ATM. Karina memasukkan kartu, memasukkan kata sandi dan memeriksa saldo akun. Kemudian, saat melihat deretan angka yang panjang pada saldo akun itu, Karina menghitungnya dan tercengang ketika melihat ada 9 digit. Meskipun dirinya adalah putri kesayangan dari keluarga River, tapi kartu banknya tidak pernah punya saldo sebanyak itu dan batas kartu kreditnya hanya 50 juta. Ibu Karina mengerti ketika putrinya hanya berdiri dan tertegun. Karena sering melihat jumlah uang yang besar, hanya melihat sekilas pun dia sudah mengerti berapa digit saldo itu. "Karina, aku tidak menyangka kalau Kevin royal banget padamu," kata Ibu Karina. Ketika tersadar kembali, Karina berkata, "Tidak, Bu, kayaknya Kevin salah kasih kartu bank deh. Aku akan telepon dan tanya."
Lalu dia menaruh kembali kartunya ke dalam tas. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Kevin. Kevin yang sedang bersantai segera menjawab ketika melihat panggilan Karina. "Karina, ada apa, Kevin? Kamu salah kasih kartu bank ya?" Karina bertanya dengan sedikit gemetar. "Tidak ada saldo?" Kevin bertanya. Sebelumnya dia hanya menaruh uang di bank. Kemudian setelah jatuh cinta pada Karina, dia menyadari kalau kedepannya uang itu akan dihabiskan untuk menghidupi istrinya. Jadi dia meminta bantuan pada Vito untuk berinvestasi, karena Kevin sadar membiayai seorang istri akan butuh uang yang banyak. Bukan itu, uangnya terlalu banyak. Karina berhenti, melihat sekeliling dan berbisik, saldonya ada 9 digit. "Uang itu yang aku dapatkan saat mengobati Tuan Morrison di Inggris dan dapat A50 juta pound, jadi aku tidak salah kasih kartu." Kevin menjelaskan, "Uang sakunya terlalu banyak," Karina menekankan. Kevin sudah bekerja keras selama lebih dari sebulan, tapi akhirnya dia malah memberikan uang ini untuk Karina dengan begitu saja. Kevin tersenyum tipis, "Tidak banyak kok. Setelah menikah nanti aku akan serahkan semua tabunganku padamu." Karina bergegas mengklarifikasi, "Waktu itu aku cuma bercanda dan tidak benar-benar minta kasih semua uangmu padaku." "Sudahlah, simpan kartu itu dan pakai saja. Sebelumnya aku sudah kasih uangku pada tuan muda ketiga untuk diinvestasikan, jadi kamu tidak perlu khawatir uangku habis," kata Kevin. Karina mengobrol dengannya sebentar dan menyadari kalau Kevin tidak menginginkannya mengembalikan kartu itu. Ibu Karina hanya mendengarkan dan setelah putrinya mengakhiri panggilan, dia memukul kepala putrinya. "Dasar bodoh, kenapa tidak mau terima semua tabungannya? Kalau dikasih, ya ambil dong. Aku cuma pacarnya dan belum pantas untuk mengurus keuangannya," kata Karina. Ibu Karina berkata, "Pokoknya cepat atau lambat, dia pasti akan memberikannya padamu. Jadi berhenti banyak berpikir," karena hal ini membuat Ibu Karina semakin menyukai Kevin. Pria itu bisa memasak dan rela menyerahkan gajinya meskipun belum menikah. Sekarang sangat jarang pria seperti itu dan menunjukkan kalau Kevin sangat menyukai putrinya dan ingin menghabiskan seluruh waktunya bersama Karina. Setelah selesai mengecek saldo, Karina kembali ke rumah nenek bersama ibunya. Supaya menciptakan kesempatan untuk mereka menjadi akrab. Saat makan malam, nenek River juga membawa menantu dan cucu perempuannya untuk makan di rumah keluarga Libra. Karena Kina menginap di rumah orang tuanya selama 2 hari, setelah pulang kerja Ezra datang bersama putranya. Untung saja Kevin yang bijaksana membeli 2 rumah dengan banyak kamar. Bahkan kalau Albert ingin menginap dengan suaminya pun tidak masalah. Ketika sedang membuat makan malam, Nenek River berkata kalau besok mau memakan masakan Kevin karena dia menyukainya. Ibu Libra dan Nenek River punya hubungan yang baik dan juga menyukai Kevin. Jadi saat Sabtu dan Minggu, Nenek River membawa menantunya dan Karina ke rumah Kevin untuk makan, membuat Ibu Karina dan keluarga Libra menjadi akrab. Hari Minggu, setelah makan siang di rumah keluarga Libra, Karina pergi berbelanja bersama ibunya dan tentu saja Kevin ikut untuk membantu membawa barang. Setelah makan malam di restoran, mereka kembali ke rumah Karina. Gushen hanya duduk diam di sofa untuk bermain game dan langsung duduk ketika mendengar suara pintu terbuka. "Karina," Gushen belum selesai bicara dan terkejut ketika melihat ibunya. "Ibu, kenapa ada di sini? Kapan kamu datang ke kota Leicester?" "Aku datang hari Jumat dan pergi ke rumah Kevin bersama ayah dan keempat kakakmu. Aku inap tapi mereka langsung kembali ke Kyoto. Aku menginap dengan nenekmu selama 2 hari. Ibu Karina memakai sandal baru dan berjalan menuju ruang tamu. Setelah mendengar, Gushen langsung protes. "Kalian semua pergi tanpa bilang padaku. Aku jadi ragu anak kandung apa bukan?" Neneknya tinggal di lingkungan yang sama dengan keluarga Kevin, dan mereka pasti pergi bersama. Ini membuat Gushen merasa dilupakan dan seperti bukan bagian dari keluarga River. "Kamu lupa ada wanita di lingkungan nenek yang suka padamu?"
Kamu yakin mau ikut menginap? Karina mengingatkan dengan santai. Gushen teringat akan pengalamannya yang dikejar oleh seorang wanita selama beberapa blok, akhirnya tidak bicara lagi dan cemberut. Ibu Karina juga mendengar dari putrinya kalau putra bungsunya melakukan kencan buta dan dikejar oleh wanita selama beberapa blok. Dia tersenyum dan berkata, Gushen sudah lama tidak ketemu, kamu tambah gemuk ya. Karina ingin tertawa. Bu, aku tidak gemuk. Bentar lagi juga aku jadi kurus lagi kok. Ini karena aku sedang vakum. Gushen menyangkal, berat badan Karina naik 4,5 kg tapi masih termasuk normal. Kalau berat badanmu naik, kegantenganmu jadi berkurang. Kevin menuangkan air dingin dan berkata dengan datar. Meskipun Gushen naik 5 kg, tapi semua menjadi lemak di tubuh dan bukan di wajah. Saat melihat wajahnya, tidak gemuk kok, Ibu Karina melihat kemampuan masak Kevin yang sangat hebat sampai membuat anaknya menjadi gemuk. Benar-benar hebat, Gushen sangat kesal, berat badannya bertambah 5 kg. Memangnya karena perbuatan siapa? Kevin benar-benar keterlaluan. Gushen memelototi Kevin lalu memuji ibunya. Ibu, sudah lama tidak bertemu, kamu jadi lebih awet muda dan lebih cantik deh. Ternyata meskipun berat badanmu bertambah, tapi penglihatanmu jadi lebih baik ya. Ibu Karina mengangguk dan tersenyum. Senyum di wajah Gushen perlahan memudar. Aku cuma gemuk sebentar saja kok. Mulai besok aku akan diet. Aku jamin dalam waktu sebulan aku akan kembali ke berat badan sebelum vakum kerja. Kata Gushen dengan marah. Mulai besok dia tidak akan pernah menyentuh makanan yang Kevin buat. Karina hanya diam dan berusaha mengubah topik. Ibu, ayo ke kamarku. Rumah yang dia beli hanya ada 4 kamar. 1 kamar diubah menjadi ruang kerja. Sedangkan kamar lainnya adalah kamar Karina, Kevin dan Gushen, sehingga kali ini ibunya akan tidur di kamarnya. Oke, Ibu Karina mengangguk. Ibu dan anak itu berjalan beberapa langkah. Lalu melihat pintu kamar Gushen terbuka dan seorang wanita keluar dari kamarnya. Karina, apa-apaan ini? Kenapa Daisy ada di rumahnya? Ibu Karina tercengang. Oh, ternyata putra bungsunya benar-benar belajar bagaimana cara menyembunyikan seorang wanita cantik di dalam rumah.